Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Delina dengan nomor NPM 2021 1450984 dari kelas R3F. Saya akan memaparkan materi tentang manusia, nilai, moral, dan hukum pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni dalam kehidupan. Manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata Sanskerta yaitu manu. Manusia juga berasal dari kata Latin yaitu mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup atau living organism. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi manusia perlu proses untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu hakikat nilai. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sifat-sifat atau suatu hal yang penting yang berguna untuk kemanusiaan. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Menurut Steman dalam Adi Susilo tahun 2013 halaman 56, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Selanjutnya yaitu sifat-sifat nilai. Sifat-sifat nilai yang pertama yaitu nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak yaitu nilai yang tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai. Misalnya seperti orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran itu kan adalah nilai. Tapi kita tidak bisa menindra kejujuran itu. Yang kedua yaitu normatif. Normatif artinya nilai yang mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal dan solen. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak, misalnya seperti nilai keadilan. Semua orang berharap manusia perilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Terakhir yaitu nilai sebagai daya dorong. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya, misalnya nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaannya. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai. Macam-macam nilai ada 3. Yang pertama nilai estetika. Yang kedua nilai moral atau etika. Yang ketiga nilai logika. Nilai estetika adalah nilai yang indah atau yang tidak indah. Nilai etika atau moral adalah nilai yang baik atau yang buruk. Nilai logika adalah nilai yang benar atau yang salah. Selanjutnya jenis-jenis nilai. Yang pertama ada nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan yaitu nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita. Yang kedua adalah nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan adalah nilai yang tidak bergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Yang ketiga ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah nilai yang penting bagi kehidupan. Yang keempat ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah moralitas nilai yang suci atau tidak suci.
Fungsi nilai moral atau etika adalah mengatur sikap seseorang kepada orang lain sehingga tercipta keadaan lingkungan yang harmonis. Individu yang beretika secara tidak langsung sedang menunjukkan intelektualnya. Selanjutnya yaitu moral. Moral diartikan sebagai sebuah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan oleh seseorang dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Moral digunakan sebagai pengatur dan pengendali kehidupan manusia agar bisa berjalan dengan seharusnya. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. Jenis dan wujud moral. Yang pertama ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Wujud moral ketuhanan misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Contohnya menghargai sesama manusia, menghargai agama lain, dan hidup rukun dengan yang berbeda agama. Yang kedua ada moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Wujud moral ideologi dan filsafat misalnya menjunjung tinggi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Contohnya seperti menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Yang ketiga ada moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa dan negara secara budaya dan tradisi. Wujud dari moral ini misalnya menghargai orang lain yang berbeda pendapat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contohnya adalah mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan. Yang keempat, moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Wujud moral disiplin dan hukum misalnya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya seperti selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendaraan di jalan raya. Selanjutnya tujuan dan fungsi moral. Yang pertama, untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Yang kedua, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang ketiga, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Materi selanjutnya adalah hukum. Menurut Mujono Esa, hukum adalah keseluruhan aturan tingkat laku manusia dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara, baik tertulis dan tidak tertulis, yang berfungsi untuk memberikan rasa tentram dan akan berakibat diberikannya sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau ada yang secara resmi dianggap mengikat undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Selanjutnya adalah hukum sebagai satu ilmu. Ilmu hukum adalah cabang dari ilmu sosial dan humaniora. Yang kedua, hukum sebagai kaedah.
yaitu pedoman untuk bertindak. Yang ketiga, hukum sebagai tata hukum, yaitu kaedah-kaedah yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang keempat, hukum sebagai petugas, menunjuk kepada orang yang diberi tugas menegakkan hukum. Yang terakhir, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan hukum. Yang pertama, menjaga hak asasi manusia. Artinya, hukum berperan dalam melindungi hak manusia. Contohnya perlindungan hak anak, hak pekerja, hak warga negara, dan hak lain-lainnya. Yang kedua, untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Artinya, setiap warga negara akan diberikan apa yang sudah menjadi haknya. Yang ketiga, mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Yang terakhir, untuk memelihara kepentingan umum di masyarakat. Kepentingan ini menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya pada golongan atau individu tertentu saja, karena hukum bersifat umum dan bukan berlaku untuk individu saja, melainkan berlaku untuk semua orang. Selanjutnya, pentingnya kedudukan nilai, moral, dan hukum bagi manusia atau masyarakat. Kedudukan nilai, moral, dan hukum dianggap penting karena seperangkat hal tersebut berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan setiap anggota masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga tercapai suatu bentuk keteraturan yang berlandaskan pada sistem budaya masing-masing. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.